Mobilisasi rakyat Papua menuju deklarasi, perlawanan tanpa henti, terhadap penguasa. Sejak akhir bulan Februari hingga tanggal 3 Juni ribuan rakyat turun ke jalan-jalan hampir di seluruh wilayah Papua menolak kebijakan penjajah tentang cabut Otsus, tolak pemekaran dan gelar referendum, sebagai solusi demokratis bagi penyelesaian akar persoalan di Papua. Tuntutan rakyat Papua tidak direspon baik oleh Jakarta, bahkan elit-elit politik di Papua pun tutup telinga, tidak merespon tuntutan rakyat Papua. Hal ini dapat kita lihat melalui beberapa sikap yang di tingkat elit di Papua. Pertama, aspirasi rakyat yang diserahkan kepada DPRD, DPRP dan MRP hanya diteruskan kepada Jakarta. Di lain sisi, walaupun terdapat ruang di mana yang kita kenal dengan rapat dengar pendapat rapat umum RDPU antara fraksi baik yang di DPRP maupun DPRD atau di melalui sidang paripurna guna membahas aspirasi rakyat yang disampaikan, namun, hal itu tidak dilakukan sama sekali. Kedua, mobilisasi gerakan perlawanan rakyat yang semakin meningkat dan meluas di seluruh tanah Papua masih terus dipandang sebelah mata elit politik di Papua. Hal ini ditandai dengan pertemuan 29 bupati pada Selasa tanggal 9 Mei tahun 2022 di Hotel Sentani Indah, Jayapura, yang mendukung pemekaran provinsi. Dalam deklarasi ini juga ditandatangani oleh Ketua DPR Provinsi Papua. Selain itu, deklarasi terbuka yang dilakukan oleh Eltinus Omaleng selaku Ketua Asosiasi Bupati Mipago di Timika pada 15/6 dengan sombongnya Eltinus mengklaim bahwa 350.000,00 jiwa yang berada di Timika secara sah mendukung pemekaran provinsi. Dan yang terbaru melalui rapat kerja pada 15/6, Lukas NMB selaku Gubernur Papua menyatakan mendukung pemekaran apabila pemekaran dilakukan sesuai dengan 7 wilayah adat. Ketiga, selain elit politik Papua, beberapa ormas reaksioner lainnya seperti Lembaga Masyarakat Adat LMA, bentukan negara di bawah kepemimpinan Lenis Kogoya didukung kuat aparat kekerasan bersenjata, militer, TNI Polri terus mendorong deklarasi dukungan pemekaran di Wamena, tanggal 1 Juni tahun 2022. Keempat, dalam semua rangkaian kegiatan deklarasi dukung pemekaran provinsi di semua tempat militer, TNI Polri, turut andil dalam mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan dengan mengibarkan bendera merah putih. Di sisi lain, aksi penolakan rakyat Papua beberapa tempat selalu dihadang dan dibubarkan secara paksa dengan cara kekerasan dan penangkapan. Kekerasan terhadap gerakan masih terus dilakukan oleh aparat militer di lapangan pada aksi demonstrasi, seperti yang terjadi pada aksi nasional petisi rakyat Papua PRP pada 3/6 di beberapa tempat baik di Papua maupun di Indonesia, antara lain Timika, Jayapura, Merauke, Sorong, bahkan di luar Papua seperti di Bali. Aksi mahasiswa dibentur dengan ormas reaksioner, sama halnya juga di Makassar, terjadi bentrok luar biasa antar ormas reaksioner bentukan negara hingga berujung pengepungan asrama mahasiswa Papua di Makassar oleh pihak kepolisian, Brimob sejak tanggal 8 hingga tanggal 15 Juni kemarin. Sungguh biadab, elit politik Papua bermental budak, mereka yang penakut dan tidak bernyali ini, masih ingin dikontrol langsung oleh Jakarta. Apa bedanya mereka dengan kerbau yang diikat hidungnya lalu dibawa ke sana kemari? Di tengah perjuangan rakyat Papua yang berdarah-darah dengan sombong elit lokitik bajingan ini masih terus mengabaikan tuntutan rakyat Papua serta menjelaskan kepada rakyat bahwa pemekaran adalah solusi untuk menjawab kesejahteraan, dengan menyembunyikan fakta ancaman yang ada di depan mata. Atas dasar itu rakyat Papua tidak harus menggantungkan harapan apapun kepada siapapun. Sekalipun elit-elit politik Papua bermental budak itu, termasuk tokoh-tokoh Papua, bentukan, penjajah, yang selalu mengatasnamakan adat, agama, gereja, perempuan, pemuda di Papua. Mereka layaknya legiun keparat yang terus mempertahankan perampokan penjarahan, di atas negeri tercinta kita, West Papua. Hingga hari ini telah kita saksikan jelas bahwa elit politik Papua telah bersatu.